Baik, selamat siang. Semangat pagi semua rekan-rekan Bangga. Selamat bergabung kembali di Bangga Maju ketiga. Sebelum mulai, seperti biasa saya melihat dulu wajah-wajahnya yang sudah bergabung. Sedikit aja wajahnya supaya kelihatan, oh kita sudah kumpul semua. Waduh, ada yang ada di luar. Oh, ada yang sambil jahit, nggak apa-apa ya. Ada yang sambil ngapain lagi ini siang ini? Oh, Bu Yeni masih seperti biasa, sambil senyum. Ada Mbak Valia, ini backgroundnya udah sama kayak saya, luar biasa. Ya, ada Ibu Sri, ada apa nih, Pak Tri, Pak Andri. Nah, ada kelihatan wajahnya. Nanti kalau memang Lola ya udah nggak apa-apa ya. Dimatiin lagi nggak apa-apa. Cuma jangan sering-sering dimatiin biar saya bisa lihat wajah-wajah luar biasa yang sudah semangat siang hari ini untuk kita belajar lagi di Bangga Maju ketiga. Sekali lagi, terima kasih semua untuk kehadirannya. Dan untuk semangatnya kita kumpul lagi di Bangga Maju ketiga. Dan tentunya sebelum kita mulai, kita kayak baru kemarin ya ketemu ya minggu lalu, tapi senang bisa lihat wajah-wajah teman-teman Bangga ya. Bangga banget, semua tetap semangat, semua tetap mau belajar bareng, semua tetap mau bertumbuh bareng ya. Dan tentunya program Bangga ini kita bersyukur terus didukung oleh Permata Hati, Permata Bank, Precious One, dan juga ada Nutrifood ya. Sekali lagi semangat semuanya. Dan sebelum mulai, seperti biasa, saya mau lihat lagi kata-kata positifnya di chat Zoom Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan kita bisa berbagi semangat lagi di chat Zoom. Kita berikan kata-kata positif hari ini ya. Mungkin ada yang cuaca sedang mendung. Aduh, Mbak Rani mager, nggak apa-apa. Kita sambil belajar aja ya, mendung-mendung. Ada yang mungkin cerah, di Jakarta lagi cerah sih hari ini ya. Jadi seneng banget ya. Tapi kalau yang mendung di daerah manapun, tentunya saya lihat wajah-wajahnya sih masih semangat semua ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan Bangga yang sudah siap. Hari ini kita akan masuk kembali di pembelajaran kita yang ketiga. Dan minggu lalu kita sudah belajar hal baru, hari ini kita hal baru lagi ya. Oh, ada yang udah ketik nih ya, cerah. Oh, Butri cerah. Oh, Malang mendung tapi semangat tidak boleh mendung. Oh, terima kasih dari Malang ya. Ada yang semangat, kita belum kaya. Iya, jangan kayanya dulu. Belum kaya apa nih, kayak Mbak Rani atau kayaknya siapa ya? Karena di sini kita bukan menjadi kaya, tapi kita mau menjadi bertumbuh ya sama-sama ya. Apalagi di program Bangga bisa saling dukung ya dengan rekan-rekan Bangga. Dan sekali lagi, semangat, ada yang masih panas, makin semangat Pak Abdul, ada juga yang semangat hujan berangin ya. Oke, apapun cuacanya, tentunya kita hari ini harus lebih semangat karena pembicaranya wow banget ya sore hari ini. Baik, kita langsung masuk ya. Kita udah belajar di materi pertama mengenai inovasi dari Pak Arief, kemudian menciptakan branding lewat kemasan juga kita sudah belajar. Dan hari ini kita akan diperlengkapi kembali dengan materi yang menarik lagi buat kita semua ya, bicara tampil percaya diri, tampil berdaya. Gimana ya caranya Mbak Rani ya? Dan kita akan tentunya selesai dari sesi ini kita lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi ya. Dan sekali lagi, karena kita kehadiran sosok yang luar biasa, jangan lupa ya, persiapkan hal-hal untuk kita sama-sama belajar ya. Pertama namanya ya, kalau ada yang masih namanya belum jelas, kan nanti kalau mau bertanya kita bingung manggilnya siapa ya. Kemudian video Zoom kalau memang wifi-nya bagus, paling enggak sekali lagi ya kita bisa lihat wajah rekan-rekan Bangga tuh lebih senang belajarnya ya. Jadi bisa lihat, wah masih semangat ya siang hari ini lihat wajah-wajah yang luar biasa. Dan seperti biasa lagi ya, kalau ada pertanyaan bisa raise hand, kemudian atau bisa lewat chat Zoom atau bisa lewat Badea ya, bebas. Nanti semua akan apa saya saring dulu nih karena kadang banyak banget. Jadi izin ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab nanti kita tampung dulu semuanya ya. Dan sekali lagi karena pembelajaran hari ini sesuatu yang menarik, siapkan catatan seperti biasa ya. Siapa tahu dapat hal-hal baru yang nanti kita bisa ingat lagi ketika kita catat ya. Jadi siap-siap ya rekan-rekan Bangga. Ini saya udah nggak panjang lebar karena ini topiknya menarik banget. Saya juga mau belajar juga. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu sosok wanita yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu udah kenal ya.
Makanya saya bilang hari Minggu lalu jangan sampai ada yang nggak hadir. Karena hari ini kita akan belajar dari Mbak Sanat Haq, dari aktris, presenter, dan program televisi ya. Ini kalau mungkin ibu-ibu udah pada kenal ya. Kalau nggak kenal, waduh, ini zaman apa ya? Bu Yeni aja udah senyum-senyum. Ya zaman Bu Yeni kenal ya Mbak Yeni ya, Bu Yeni ya. Oke, luar Nah, biasa ya. kenal Jadi, lah. Semua, aduh. semua bertiga keluarganya kenal. Luar biasa ya. Jadi ini hanya di Bangga Maju ya, kita kehadiran pembicara yang wow luar biasa ya. Jadi jangan lupa ya, siapkan pertanyaannya. Ingat nanti di akhir emang ada apresiasi pertanyaan yang bagus, tapi semua pertanyaan di sini bagus semua. Jadi silakan untuk mau bertanya ya. Dan sudah hadir bersama dengan kita ada Mbak Sana. Selamat sore Mbak Sana, Hai Mbak silakan. Rani, selamat sore. Dan Sore. semuanya. Silakan Mbak Sanas. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Syahnas Haq, muridnya Mbak Ratna dan juga anak buahnya Mbak Dea. Ya, jadi hari ini saya dan Mbak Rani bersama dengan Bangga Maju 3 ya sekarang ya bisa memberikan sedikit hacks atau jalan keluar bagaimana sih untuk bisa membentuk kita yang menjadi semakin baik lagi. Jadi saya tuh memakai bahasa semakin baik lagi. Karena, jadi catatan yang pertama nih, catatan yang pertama kan tadi Mbak Rani udah bilang suruh nyatet ya. Catatan yang pertama adalah memberikan nama baik dulu nih buat diri sendiri. Sehingga kita bisa tampil percaya diri. Iya nggak? Sekarang tidak ada orang lain yang bisa menjatuhkan kita atau membuat kita menjadi kecil hati selama kita tidak mengizinkan. Sampai di sini bisa ngikutin kan? Nah, Ya, jadi percuma mau baca, mau dikasih ilmu, mau dikasih pelatihan, tetapi kalau kita masih jahat sama diri kita sendiri. Karena ternyata orang yang paling kejam sama diri kita adalah diri kita. diri kita sendiri. Karena kita seringkali tanpa sengaja ketika menemukan kegagalan, ketika kita menemukan penolakan, ketika kita dikecilkan, tidak dihargain, maka langsung kicut, Meng- langsung kecil hati, dan Mengkerut. kecenderungannya akhirnya menjadi sering menghakimi diri sendiri. Sehingga saya punya slide. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, mudah-mudahan ini memudahkan. Jadi ini adalah hadiah dari Bu Ratna dan Bu Dea untuk kita yang ada di sini. Sehingga silakan ini mungkin ada mic yang bisa di mute dulu ya karena ada yang bocor. Terima kasih banyak. Nah, jadi ada ini kan ada slide ya. Slide ini buat Precious One nih Mbak Dea sama Mbak Ratna. Jadi kalau misalnya mau dipakai, silakan pakai. Kalau misalnya itu kan ada nama saya ya. Kalau mau dipakai sama Precious One atau semua yang ada di sini silakan pakai. Itu diganti aja namanya menjadi nama Anda pun saya izinkan. Karena kalau yang namanya ilmu nggak boleh dikunyah sama ditelan sendiri. Nanti hidupnya nggak berkah. Oke, gitu lah. Nah, oke, slide selanjutnya. Tetapi kita tuh tahu, paham. Kenapa sih kita itu lebih jahat sama diri sendiri sebenarnya dibandingkan sejahat-jahatnya kita sama orang ya. Sebetulnya tuh kita lebih jahat ke diri sendiri daripada ke orang lain. Karena ada sebuah penelitian. Penelitian ini menemukan manusia tuh punya 9 level emosi. Mulai dari apatis, sedih, takut, rakus, marah, sombong. 6 level ini negatif. Ketika dia udah bisa menyelesaikan emosi negatif di dalam dirinya, barulah dia itu menjadi orang yang positif, menjadi semangat, menerima, dan damai. Sehingga
Dalam Bangga Maju ketiga ini, ilmu yang ingin dibagikan adalah kita mesti selesai dulu nih dengan diri kita sendiri agar kita bisa tampil untuk percaya diri sesuai apa yang Allah kasih buat kita. Jadi nggak usah menggugat, istilahnya begitu ya. Nggak usah kenapa sih? Kenapa sih? Nah, ternyata ketidakbahagiaan seseorang ketika kita menggugat atau katakanlah kita nggak nerima apapun yang mesti kita jalani di dalam hidup ini sebagai misi jiwa kita. Jangan lupa kita itu ya, ini dikit lagi gue udah kayak pemuka agama nih. Waduh, bahaya nih. Jadi dikit lagi nih, kita itu tuh mesti memiliki kesadaran, harusnya ya, ketika kita udah ngelewatin saat-saat emosi negatif di dalam hidup kita, harusnya sedikit lagi kita udah bisa positif. Paham ya? Jadi slide ini adalah alat bantu. Silakan untuk ngasih nama. Paham nggak? Emosi kita ada di tangga yang mana ya? Begitu. Kalau misalnya tangga kita ada di negatif, yang tadi saya bacain, apakah dia menjadi orang yang emosinya apatis? Tahu kan apatis kan kayaknya masa depan kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain lah. Udahlah kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah itu orang apatis. Atau bawaannya sedih, bawaannya nanya sama Tuhan, kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih? Itu masih sedih. Atau takut dengan masa depan, atau bawaannya tuh kita nggak bisa nerima, bawaannya rakus gitu loh, atau marah-marah, atau jadi orang sombong. Harusnya sedikit lagi kita tuh bisa jadi positif kalau kita udah bisa selesai dengan urusan ketidaknyamanan di dalam diri kita. Baru kita bisa menjadi semangat, menerima, dan damai. Ternyata setiap manusia berkemampuan khusus atau pada umumnya gitu ya. Itu emosinya sama, 9 level ini. Mau anak kecil, orang dewasa, atau orang lansia, sama. Apakah dia laki atau perempuan, apakah duitnya banyak atau nggak banyak uang, sama emosinya begini, gitu. Nah, jadi kita mesti memahami dulu nih ilmu manusia untuk kita belajar jadi manusia. Ini saya mau ngajak kita semua untuk merenungkan ya. Kalau ngomong percaya diri itu deket sekali loh dengan kehidupan kesadaran kita sebagai manusia. Kita ini agama apapun ya, kita ini sebelumnya kan nggak ada ya. Kita ini sebelumnya bukan manusia. Kita ini sebelumnya adalah makhluk spiritual. Kemudian kita dilahirkan sama Sang Pencipta menjadi manusia. Diciptakan untuk menjalankan misi jiwa sebagai manusia sesuai tugasnya masing-masing. Percaya deh, kita semua tuh punya tugasnya lagi. Nggak ada kita dilahirkan karena Tuhan lagi iseng-iseng nggak ada kerjaan terus nyiptain kita, nggak mungkin. Pasti ada masing-masing ada tugasnya. Setuju ya? Kalau kita mempunyai kesadaran seperti itu, maka tampil yakin, percaya diri, dan melakukan karya jiwa kita sebagai manusia itu mudah banget. Karena punya kesadaran. Masalahnya kan kadang orang nggak punya kesadaran itu ya. Kesadaran itu susah banget datangnya. Nah, kalau dia ditugasin jadi manusia, maka kita mesti belajar jadi manusia. Sampai akhirnya nanti kita kembali lagi nih, tugasnya selesai, kembali lagi jadi makhluk spiritual. Sesudah kita digenapkan rezekinya dan dipanggil pulang lagi. Maka mempelajari diri kita menjadi manusia itu suatu hal yang penting. Ilmu dasarnya adalah ini. Ilmu dasarnya tahu dulu setiap hari, hari ini emosi kita apa. Kemudian baca nih tangganya. Berapa tangga lagi ya supaya saya bisa positif? Nah, semudah itu. Semudah itu. Kalau misalnya saya lagi sedih, lihat nih ya, contohnya lagi sedih. Sedih itu tangga berapa? Tangga 2 kan? Kalau tangga 2, untuk jadi positif artinya mesti naik berapa tangga dulu nih? 1, 2, 3, 4. 4 lagi. Oh, alhamdulillah ya udah 4.
4 tanggal lagi saya udah positif nih. Begitu bacanya. Kalau misalnya saya dari tadi marah-marah mulu. Lihat, marah udah tanggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 5. Hah? 1 tanggal lagi kalau saya udah bisa nyelesain, saya positif nih. Wah, makin deket nih. Gitu loh. Jadi penelitian ini gunanya adalah membantu kita untuk sejauh apa kita jadi orang yang positif kalau ingin melakukan karya, kalau ingin maju, kalau ingin bangga sama dirinya, kalau ingin melakukan kebaikan untuk membantu orang lain. Nah, itu kita mesti menyelesaikan emosi kita dulu. Slide selanjutnya, Mbak Rani. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya negatif tapi mesti berkarya, kan saya mau maju ya. Tapi saya orangnya tuh susah banget positif, bawaannya emosinya negatif melulu. Apa ya yang mesti saya lakukan? Nah, ini ada hacks atau istilahnya ada bantuan lah. Eh, cara singkat untuk bisa cepat positif. Cara singkat supaya kita bisa cepat bahagia. Ini ternyata ada hormon di dalam tubuh kita untuk kita bisa percaya diri. Namanya dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin. Dopamin adalah hormon di tubuh kita supaya perasaan kita baik. Gimana ya caranya? Nah, itu udah ada alat bantunya. Makan enak. Makan enak tuh bukan makan kenyang ya. Nah, enggak. Makan enak tuh waktu makan tuh sadar lagi nelen. Tidur cukup, olahraga, melakukan meditasi. Oksitosin juga hormon yang membuat kita bahagia dan percaya diri. Caranya apa? Memeluk keluarga, memeluk anak, memeluk teman, berbagi cerita. Kalau punya hewan piaraan, main deh dengan hewan piaraan. Nolongin orang kayak Precious One, kayak Permata Bank gitu yang selalu bikin program kayak gini. Itu oksitosinnya orang-orangnya tuh pada naik pasti gitu loh. Kemudian endorfin adalah untuk dikenal sebagai, kan kadang-kadang kita suka badannya kalau diperiksa sakit apa nggak tahu sakit apa, tahu kan maksudnya ya. Kalau kayaknya kepalaku sakit nih, kakiku sakit, punggungku sakit, tapi kalau ke dokter nggak ketemu penyakitnya. Percayalah, itu bukan masalah Anda kena ilmu hitam. Itu karena pikirannya lagi kusut sehingga badannya ikut sakit. Nah, seperti itu. Maka apa yang mesti dilakukan? Mesti banyak ketawa, dengerin musik, makan coklat, atau kalau bisa lihat tontonan film yang menyenangkan, lihat deh. Kemudian serotonin itu untuk mengelola suasana hati. Semudah kena matahari, lihat pemandangan alam, jalan-jalan, berdoa dan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Berdoa dan ibadah jangan sekedar menggugurkan kewajiban ya, tapi kualitasnya tuh kayak nyetrum. Paham ya? Agama apapun kan kadang gitu ya, kalau kita serius nih. Berdoa ya berdoa aja, bukan karena takut masuk neraka dan merindukan surga. Enggak, karena emang cinta aja sama Sang Pencipta. Nah, itu tuh beda banget rasanya di badan. Nah, kualitasnya mesti kayak gitu. Atau itu. Nah, pembukanya untuk saya begitu dulu Mbak Rani. Sekarang silakan Anda bertanya sehingga baru kita akan melanjutkan slide-nya. Jadi catatannya nggak langsung berjibun Mbak Rani, pelan-pelan begitu. Silakan Mbak Rani, siapa yang mau nanya? Ayo, silakan rekan Bangga bisa resen ya yang mau tanya tadi udah dijelaskan tuh. Kenapa ada tipe-tipenya tuh. Hikari Hikari, Race. Hikari. Silakan Mbak Hikari. Izin nanya Mbak, Boleh ada sayang. cara meningkatkan hormon dopamin karena untuk umuran kita ya yang udah 45 plus itu kesulitan untuk misalnya tidur lebih konsisten daripada sebelumnya gitu, umur-umur kita yang masih lebih muda. Makasih.
Dopamin itu nggak mesti semuanya non gitu loh. Jadi Mbak Hikari silakan memilih. Kalau aduh saya kayaknya susah tidur. Tahu nggak kenapa Mbak Hikari udah lewat pukul 11 malam susah tidur? Karena pikiranmu lagi kusut kan begitu kan? Mm-mm, Nah mm-mm. sehingga apa yang mesti dilakukan? Ya kamu mesti gerakin badannya Mbak Hikari gitu loh. Nah Mm-mm. sehingga otomatis kayak misalnya nih. Kalau kamu bergerak badannya lebih nyaman nggak daripada kamu duduk diam di posisi yang sama selama 2 jam? Hmm. Itu Lebih nyaman sih, tapi kalau awal-awal capek gitu, Mbak. pasti. Tapi kalau kita habis bergerak, olahraga atau apapun, kayaknya lebih bahagia kan karena Iya. badannya bergerak. Nah, karena dopaminnya naik. Jadi intinya kita itu silakan memilih salah satu hormon dan memilih salah satu cara yang ada di kotak ini, Mbak Hikari, yang bisa dikerjakan saat itu. Nggak usah semuanya, emang malaikat kita bisa langsung ngerjain semuanya, nggak mungkin. Jadi mesti salah satu aja yang bisa dilakukan, yang mungkin dikerjakan saat itu ketika emosi kita sedang negatif. Oke, Hmm. Non? Oke, sudah kayaknya Mbak Kari. Langsung ke Bu Lydia, Mbak Sanas. Baik. Mbak Lydia, silakan. Iya, ya selamat sore. Saya Ya, mau nanya untuk yang naik tangga tadi yang dari negatif ke positif kan, ya. harus melewati tangga sombong. Mm-mm. Apa itu kita harus jadi orang sombong dulu atau gimana? Mbak Lydia, kita itu gini. Mbak Lydia pernah sedih nggak? Iya, Tapi masa lama sedihnya Mbak Lydia belum tentu sama dengan masa sedihnya Mbak Yeni. Betul apa enggak? iya, Belum tentu sama tuh dengan lama sedihnya Mbak Hikari. Betul nggak? iya, Iya, setiap orang punya sisi itu. Tapi ada yang bisa dia kendalikan, ada yang lama bercokol di hatinya. Bisa paham ya maksudnya ya iya, Mbak iya, Ira ya? iya, Jadi level emosinya manusia emang begitu. Tapi ada yang terasa karena dia bercokol lama, ada yang cuma sekilas, set aja begitu. Contohnya nih Mbak Lydia. Ketika kita nolongin orang Mbak, kemudian orang itu nggak ada terima kasihnya sama kita. Ada orang yang begini nih di dalam hati. Itu orang lupa kali ya. Dulu saya yang nolongin dia. Betul apa nggak Mbak? Ya, ya. Nah, iya, kalau itu bercokol lama di dia, itu akan ngemerucut keluar di mulut tuh kalau nggak tahan. Tetapi kalau cuma sekilas, seret aja, kemudian langsung begini, nggak boleh kayak gitu. Yang nolong mah Tuhan, bukan kita. Kita cuma ngebantu aja ngasih jalan. Maka akhirnya itu cuma sebentar. Habis itu sirna, begitu. Paham ya Mbak Lydia ya? iya, Gitu. iya. Nah, jadi itulah pentingnya bagaimana kita mesti mengelola emosi dengan baik. Mbak Lydia jangan kemana-mana, Mbak Dea. Ini ada tambahan nih. Nah, ini dari pertanyaannya Mbak Hikari sama Mbak Dea, ini masuk ke slide selanjutnya Mbak Dea apa Mbak Rani? Tolong. Oh iya, next. Iya, ini berdasarkan 2 pertanyaan dari Mbak Hikari dan Mbak Lydia. Nextnya mana nih? Kelihatan nggak Mbak Rani? Mbak Lydia? Iya, Ini ini sama. kita ada di kelompok yang mana nih? Ketika emosi kita lagi jelek, kita tuh ada di kelompok yang mana? Apakah kita tipe yang penyedih? Apakah kita tipe yang ngelawan, pembangkang? Apakah kita tipe orang yang ragu-ragu? Apakah kita tipe yang cepat meledak kayak LPG melon, dikit-dikit beleduk, dikit-dikit beleduk gitu loh. Nah, maka lihat ya, baca slide ini dengan baik, di mana ternyata itu meyakinkan kita nggak ada sejahat-jahatnya orang, nggak punya sisi baik. Setuju apa enggak? Ya, Dan nggak mungkin sebaik-baiknya manusia dia nggak punya sisi jahat. ya. Kalau misalnya pun dia punya sisi jahat, tetap jadi orang baik, artinya dia mampu mengelola sisi jahatnya. Setuju ya? Begitu Setuju. loh. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan pada saat emosi kita lagi nggak benar? Kita mesti mengetahui nih, Mbak Hikari, Mbak Lydia, Mbak Yeni, dan yang lainnya. Apa sih potensi baik
apa sih kejelekan diri kita? Maka sebagai manusia, kita nggak boleh menghilangkan bibit baik kita. Tapi bangun keterampilan untuk mengasah yang kita belum bisa. Bisa ngikutin ya maksudnya ya. Misalnya nih, aku tahu nih kalau ngadepin orang kayak gini mah, aku senyum-senyum dikit lagi gue meledak nih. Gitu kan. Jadi kan kita udah kenal nih kelemahan diri kita nih Mbak Lydia. Artinya apa? Oh, aku belum punya kemampuan komunikasi yang baik ya. Artinya, yo aku berlatih yang aku belum bisa. Gitu waktu aku negatif. Paham ya alat bantu ini Mbak Lydia? Iya. Misalnya Mbak Yeni lagi mau ngajak saya kerjasama. Aduh, saya tahu. Saya tuh tipenya orangnya tuh ragu-ragu. Aduh, aduh, aduh. Nah, orang ragu-ragu itu dia punya kemampuan mempertimbangkan risiko bagus banget. Yang dia belum punya apa? Memecahkan masalah, bukan? Maka Memutuskan. ketika emosi saya negatif, itu yang saya asah untuk jadi orang baik. Begitulah. Oke, Mbak Lydia. Ya, Oke. oke. Terima Siap, kasih. siap. Sama-sama cantik. Mbak Yeni mau nanya, Mau. apaan? Gini, ini materinya cukup menarik ya buat saya pribadi. Heeh. Tapi yang ingin saya tanyakan, menurut saya begini, ini Heeh. artinya untuk level emosi itu kita butuh evaluasi diri, betul nggak Kak? Betul dong. Nah, Betul. eh, cuma saya di sini di level emosi itu saya merasa ada satu titik yang memang saya rasakan ya. Tapi apakah tingkatannya itu harus melalui tingkat-tingkat yang lain? Artinya begini contohnya, saya Itu ada satu rasa pertanyaannya. Punten Bu Yeni, aku ya, potong punten hampura. oke. Nah, pertanyaannya Bu Yeni itu persis sama dengan pertanyaannya Mbak Lydia tadi, Oh, persis. Jadi pertanyaannya tadi, Nas, apa iya mesti ngelewatin itu semua dulu? Apa nggak bisa langsung loncat? Nah, itu nah jawab itu ya. tadi. Oh ya, Sarwa, sama tadi. sama ya. Ada Ya itu orang, pertanyaannya. ada orang yang cepet tuh, Mbak Yeni, slut aja. Tapi ada yang ngendonnya lama banget tuh di hati, gitu loh. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, itu mah tergantung pengalaman kita kejedot sama banyak masalah hidup. Nah, begitu dong. Oh, oh gitu ya. Siap, Iya siap, nggak? siap. Makin kita banyak kejedot, Allah tuh mah baik pisannya. Iyalah kalau nggak baik bukan jadi Tuhan. Nah, makin sebetulnya kita kejedot-jedot sama masalah, kita sebenarnya makin bijak loh. Iya Betul. nggak? Ya, Malah yang nggak pernah punya banyak masalah, lahir gemaripah lojinawi, toto tentrem kertora harjo. Orang tuanya punya pohon duit, tinggal metik. Sekolah pada bener gitu ya, kawin sama orang. Wah, pokoknya kalau di depan surga dia tinggal belok kanan. Lihat nih, kalau misalnya dia hidupnya kena masalah, kalau nggak langsung gila, bener apa enggak? Karena ya, nggak terbiasa, dia kena bencana hidupnya. betul, Tapi betul. kalau misalnya ya, kita dari kecil ya dihina, penuh dengan keterbatasan, kesulitan ini itu, maka ya kalau misalnya di depan kita dapat musibah-musibah, yo senyum aja, udah biasa. Gue mah udah biasa apes hidupnya. Nah begitu kan? Jadi gitu maksudnya. Oke, Mental, oke. mental baja sama kayak begini nih, Mbak Lydia, Mbak Hikari dan Bu Yen kayak begini. Beda banget nggak didikan kita zaman dulu yang VOC, yang dikit-dikit dipecut, dikit-dikit kena sabetan. Iya apa nggak? Banget beda. Ih, dulu waktu sekolah kita, wah, kuku panjang, wah, pakai penggaris panjang, cetot, begitu kan, dilempar sama guru pakai Guru. kapur. Kalau gurunya nggak puas, dilemparnya pakai penghapus papan tulis sampai benjol aku gitu loh. Nah, tapi didikan keras kayak gitu membuat kita ngadepin masalah-masalah dalam hidup ya senyum aja gitu. Ya, Udah biasa dikencengin dari kecil. Paham ya maksudnya? Nah, ya. itu. Jadi ada yang lama bercokol di hati, ada yang cuman slut aja Hmm. begitu. Hmm. Oh ya, ya oke. Oke ya? Konteksnya ke sana ya. Ya, siap. Nah, sekarang slide selanjutnya. Abis Bu Yeni Sahadei yang mau nanya, silakan. Ada Pak Jamal, Mbak Sanas izin. Pak Udah. Jamal, ayo. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam. Ini mungkin ya tambahan untuk
bisa disampaikan tip-tip untuk menaik kadang emosi kita kan naik turun itu Mbak. Yo Nah itu yo. tips-tipsnya itu mungkin ada tips-tips khusus untuk Eh, tip-tip tersebut. Yang kedua eh, ini saya ya, kan terapis Pak mindset. Jamal, boleh, boleh. Pak Jamal izin, silakan Mbak Rani untuk slide selanjutnya. Oh iya. Baik, nah ini nih Pak Jamal. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan begini. Penelitian ini dilakukan oleh para psikolog. Mereka mengatakan begini. Seseorang, Pak Jamal kan tahu ya, introvert sama ekstrovert. Orang ternyata kalau dia pengen mengubah sebuah karakter dirinya, itu bisa dilakukan kalau misalnya dia masih di bawah umur 30 tahun, Pak Jamal. Kalau dia udah di atas 30 tahun, maka dia sulit sekali untuk berubah. Sampai di sini bisa ngikutin nggak Pak Jamal? Bisa, bisa. Karena ternyata kalau Pak Jamal bilang, Nas, aku itu terapis ya. Ini gimana ya? Begitu ya Pak Jamal ya. Ini Ya. emosi kadang naik, kadang turun. Iyalah Pak Jamal sama kayak kita mau jadi orang yang soleh sama solehah. Gampang apa enggak? Gampang apa Sulit. enggak? Ada Gampang. Gampang. Yang susah sulitnya itu konsisten. Mbak kadang gangguannya itu Betul menghadapi ya? gangguan. Yang susah tuh istiqomah, konsisten. Jadi Ya, orang benar. baik gampang apa enggak? Gampang. Yang susah apa? Yang susah tuh selalu konsisten jadi orang baik. Menjadi juara gampang apa enggak? Gampang. Yang susah mempertahankan kita juara. Betul apa enggak? Nah, gitu. Nah, jadi dalam slide yang sesudah ini adalah untuk Pak Jamal. Kalau sebelumnya, Mbak Rani jangan dipindahin. Oh, enggak. Nah, ini. Jadi, kalau memang Pak Jamal orangnya introvert, dan Pak Jamal di atas usia 30 tahun, supaya percaya diri, lanjutkan saja Pak sebagai seorang introvert. Yang penting emosinya stabil. Itu bedanya. Karena orang yang introvert, kalau emosinya stabil, dia tampil percaya diri menjadi sosok yang dilihat berhati tenang dan sejuk. Kalau dia sikapnya tidak stabil, Pak Jamal, maka dia menjadi orang yang nggak percaya diri. Menjadi karena apa? Selalu keluarnya tuh jadi penyedih atau dingin. Tahu kan Pak Jamal dingin? Dingin tuh Ya, pribadi suka nyindir-nyindir ngomongnya. Bagus. Lanjut aja begitu. Bagus. Nah, gitu. Itu tuh orang dingin tuh, Pak. Orang dingin. Yang bawaan ngomongnya intonasinya rendah terus kayaknya kejem gitu loh. Nah, itu. Kalau misalnya Pak Jamal orang yang ekstrovert, terbuka, wah orangnya tuh punya temennya banyak, sosialisasinya bagus. Lanjutin Pak, jangan coba-coba jadi pendiam. Kalau udah di atas 30 tahun nanti kelihatan aneh. Yang paling penting adalah emosinya, sikapnya itu mesti stabil. Karena orang yang ekstrovert dan stabil maka dia tampil percaya diri sebagai sosok yang bersemangat, gembira, dan hangat. Kalau dia tidak stabil, Pak Jamal, orangnya bergejolak dan panas. Pak Jamal pernah nggak? Pak Jamal Rudin tuh pernah nggak ketemu sama orang, terus kalau kita di sebelahnya, terus kita bawaannya nggak nyaman, pernah nggak kayak gitu? iya pernah. Terus yang dia omongin tuh dia pokoknya ngejelekin orang aja. Orang tuh nggak ada bagusnya di mata dia. Pernah nggak tuh Pak Jamal? Iya pernah Mbak. Nah itu orang ekstrovert tapi emosinya nggak stabil. Paham ya Pak? Paham, paham. Sekarang udah mau tampil percaya diri. Nggak usah. Pengen coba-coba jadi introvert. Coba-coba jadi ekstrovert. Semuanya bagus. Yang paling penting adalah emosinya kudu stabil. Begitu Pak Jamal. Jadi kalaulah Allah ya menciptakan manusia dari tanah. Kalau kita nggak stabil, mungkin orang itu diambilnya dari tanah sengketa, Pak. Jadi nggak stabil.
Jadi mesti orangnya tuh mesti nyaman, mesti stabil, mesti menyenangkan, mesti bermanfaat buat orang banyak. Begitu Pak Jamal. Ya, Kakak. Oke. Itu pernah saya kan itu, saya kan terapis, terus selain kan ada pasien curhat, itu pernah perempuan, dia kan lama berkeluarga tidak belum beberapa berapa sampai 10 tahun belum dikaruniai anak. Nah, itu Yuk, saya coba dekati pelan-pelan, terus yuk. saya nasihati. Nah, ternyata itu saya simpulkan tuh ternyata kendalanya di eh, tekanan dari ibu mertuanya. Nah, setelah ibu mertuanya saya apa namanya suruh ajak ke rumah, tuh Iya, ibu mertuanya itu sampai bilang, ah kamu tahu apa tentang tentang kayak gini gitu ah, akhirnya iya, betul. gitu. Jadi memang sebagai orang supaya emosinya menjadi lebih stabil, emang butuh telinga yang mau menampung keluh kesah dan mulut yang bisa dipercaya untuk tidak menyebarkan aibnya lagi. Kan begitu ya, Pak? Ya, siap-siap. Gitu. Terima kasih Pak Jamal. Sama-sama. Terima kasih ilmunya Kakak. Sawang Sulna. Ya, Selanjutnya, Mbak. izin Pak Ahmad Rosin silakan. Patri resen ya, biar dipanggil. Pak Ahmad silakan. Siapa yang ngambek tadi? Aku udah resen, astagfirullah, sampai nyebut loh, Ran. Astagfirullah, sampai begitu. Angkat tangan Ayo, aja Pak ya, Ahmad. silakan. Ahmad boleh diaktifkan mic-nya. Mas Ahmad, silakan. Itu masih di mute atuh. Ini rekan kita tunanetra jadi butuh Nah, waktu. ini mohon maaf tadi Nggak belum. apa-apa, nggak apa-apa. Selamat sore, Bu Mbak Syahnas. Luar biasa bisa bisa berjumpa. Dengan Walaupun senang hati. Mas sebelumnya Ahmad, dikit lagi kan bulan puasa ya, bulan Ramadan. ya, Mas Ahmad eh, berkaryanya dalam bidang apa nih di bulan Ramadan? saya kalau usahanya sendiri terapis sama afiliator, Bu. Untuk Oh, sampingannya sambil menunggu konsumer itu menjadi affiliate di platform Shopee. wow, keren banget. Ya, Kemudian untuk tampil percaya diri, tantangannya apa? tampil percaya diri, tantangannya mungkin apa ya Bu ya, lebih ke merasa ini aja Bu. Kadang selalu masih ada yang kurang Bu. Dan Heeh. masih ada yang kurang dan selalu ada perasaan bahwa oh seperti ini tuh ternyata ada ada sisi tidak baiknya. Harusnya Mm-mm. tuh seperti ini, tapi di sisi lain kadang ada rasa bingungnya juga. Paling yang masih mengganggu kepercayaan diri saya itu Bu. Iya. Jadi, nah ini ada, aku izin membacakan ya buat Mas Ahmad ya. Nah, jadi ada slide nih Mas Ahmad di materi saya selanjutnya. Mbak Rani, silakan. Aku membacakan ya buat Mas Ahmad ya. Jadi penting sekali, Mas Ahmad tadi dari awal udah bergabung apa telat masuk? Sudah bergabung Bu? Udah bergabung. Mas Ahmad denger nggak tadi yang aku bilang bahwa ternyata kita itu tuh lebih jahat sama diri sendiri daripada sama orang lain. Bener apa nggak? Iya 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 Bu, betul. Jadi Betul, betul. penting banget tuh kita mesti mengendalikan dorongan atau istilahnya impuls untuk mengelola reaksi kita terhadap aksi orang lain, Mas Ahmad. Mhm. Jadi kita tuh nggak punya kuasa untuk membuat orang lain selalu suka sama kita. Bener apa enggak? Ya, Iya Bu. betul. Iya. Nah, jadi kita tuh nggak bisa membuat semua orang tuh jatuh cinta dan senang sama kita. Nggak bisa. Jangan lupa itu tuh ya. Mas Ahmad tahu badut kan? Badut Iya itu kan betul. profesinya apa? Bikin seneng orang kan? Tapi ada aja loh orang yang takut sama badut. Bener apa enggak? Iya Bu. Balon, Mas Ahmad. Balon itu kan buat ulang tahun, buat kesenangan. Tapi ada aja orang yang paling ngeri ngelihat balon karena takut meletus, beleduk. Dia kagetan orangnya. Iya apa enggak? Nah, Iya iya. jadi udahlah. Mas Ahmad nggak perlu untuk berpikir orang ini senang sama saya apa enggak ya.
Ternyata kalau saya lihat nih sumbernya nih Mas Ahmad, karena Mas Ahmad khawatir Mas Ahmad nggak cukup baik buat orang lain. Iya apa nggak? Mungkin ada sisi ya kurang lebih seperti itu. Iya. Ya udah, kalau begitu kita mengelola reaksi kita aja, Mas. Pokoknya kita memahami, saya bisa ngasih yang terbaik apa sih? Ya udah, berkarya aja. Sama, nggak usah terlalu untuk memasang ekspektasi atau harapan terlalu tinggi. Misalnya, ya kalau hari ini, gini loh. Pasrah itu kan bukan berarti nggak berusaha ya Mas Ahmad ya. Iya, Menurut Bu. Mas Ahmad, pasrah itu mesti di depan apa di belakang? Pasrah itu di belakang, Bu. Setelah berusaha maksimal, setelah berdoa, Ya barulah. udah, kebalik tahu, mestinya di depan. Sekarang Iya, ganti, iya, iya. sekarang ganti, udah. Jadi Siap, Bu. sekarang kalau kita mau tampil percaya diri, mau bahagia, mau selalu menjadi orang yang menyenangkan, pasrah tuh di depan. Jadi di Iya, Bu. kepala kita tuh udah dibikin nih, setting di kepala kita. Ya Allah, ya Tuhan, Maha Pencipta, hari ini kalau mau makan telur, ya udah makan telur aja. Kalau cuman nggak bisa makan telur, ya mesti minum air putih, ya udah minum air putih. Hah, nggak ada air putih juga, mesti puasa, ya udah puasa. Ngerti nggak, Mas? Abis itu baru berusaha. Nangkep. Nah, dengan Oh iya, itu kita tahu bahwa setiap langkah kita adalah ibadah dan berkarya misi jiwa kita. Setuju? Jadi iya, Bu. udah. Jadi yang bikin orang nggak bahagia dan nggak percaya diri apa? Karena punya harapan terlalu tinggi dan harapannya nggak sesuai dengan kenyataan. Itu. Oke? Iya, iya, Bu. Iya, Oke, sip. Makasih Mas Ahmad. Selamat puasa ya. iya, iya, Bu. Oke. Lanjut. Lanjut ya, Patri. Ayo, Patri. Silakan. Ya, selamat sore Mbak Sana, salam kenal. Ya, Mbak Rani, makasih Mbak Rani. Ya, Ya. saya salah satu terapis netra juga. Nah, selain itu saya juga berorganisasi. ya, Nah, dalam berorganisasi tentunya banyak dinamika yang saya alami ya Mbak. ya. Salah satunya itu tentang bagaimana saya masuk ke sebuah organisasi yang di sana eh, apa ya intinya mah paling muda gitu. Jadi Ya. memang semua masukan itu jarang didengarkan. Nah itu kira-kira mengatasinya gimana ya Mbak? Apakah ada cara-caranya gitu Mbak? Karena memang saya coba gitu, tapi lama-lama teh kesel gitu dipendam sendiri teh kesel gitu berorganisasi teh Mbak dengan apakah itu ada hubungannya juga dengan emosional kuat saya yang memang eh, rendah atau bagaimana ya kira-kira gitu Mbak? Gitu aja sih Mbak gitu. Makasih. Oke, oke. Nah, lihat deh, lihat Mas Tri, saya izin membacakan juga ya buat Mas Tri ya. Nah, ini Ya. slide selanjutnya Mbak Rani. Jadi, ada juga sebuah penelitian tentang mesin kecerdasan otak manusia ketika kita mau bergaul dengan atau mau bergaul, berorganisasi, mau kerjasama, begitu ya, apapun lah Pak Tri namanya ya. Nah, jadi segampang ini. Ada kecerdasan pakai otak kiri, ada kecerdasan pakai otak kanan. Sampai di sini bisa ngikutin? Ya. Kalau kecerdasan pakai otak kiri, itu bisa dilatih selama dia rajin. Jadi, Tuhan, Allah, Sang Pencipta, nggak pernah menciptakan manusia bodoh. Setuju apa nggak? Yang ada Setuju. males, yang ada males. Ya. Karena untuk orang yang berkemampuan khusus sekalipun, ketika dia rajin berlatih, dia akan nyampe juga tuh ke tingkat kesuksesan. Sampai di sini oke? Hmm. Oke, oke. Sama gini nih. Kalau misalnya kita kalah pinter, kita mesti menang rajin. Apa di sini setuju? Karena Setuju. ada orang yang IQ-nya tinggi, super duper jenius, tapi males. Hidupnya jadi apa enggak? Enggak. Pasti enggak. Karena apa? Karena kecenderungannya, karena dia pinter, kecenderungannya apa? Ngegampangin Sombong. semuanya kan? Ya. Kalau dia Bekerja. ngegampangin semuanya, otomatis malah nggak jadi apa-apa. Bahaya. Nah, itu cara kerja kecerdasan kiri.
Sekarang di dalam gambar ini izin untuk menceritakan ke Mas Tri, ada juga kecerdasan otak kanan. Otak kanan itu tentang bagaimana kita berkreasi. Nah, ini yang dilakukan nih sama program Bangga Maju ketiga nih, gitu loh. Hmm. Yang kerjasama dengan Precious One, dengan Permata Bank, dengan semuanya, kemudian ngundang saya, ngundang yang lain untuk berbagi, gitu. Itu adalah kecerdasan otak kanan, di mana memakai intuisi kita. Bagaimana kita kreatif, bagaimana kita penuh dengan pencapaian inovasi, bagaimana kita mengasah feeling emosi kita dan melatih kita menjalin hubungan sama manusia. Ya. Mungkin kita nggak sehebat orang lain, tetapi ingat ya, orang yang menggunakan kecerdasan otak kanan, kecenderungannya rezekinya lebih lancar. Bisa Hmm. ngikutin nggak maksudnya? Bisa, Karena bisa. apa? Karena lihat, kecerdasan kanan ini kan soal emosi sama kecerdasan kita menjalin hubungan sama orang kan Mas Tri. Ya. Ada orang yang semakin pinter emosinya meledak-meletup dan temennya nggak banyak. Rezekinya kira-kira banyak nggak? Belum tentu. Karena apa? Karena yang memberikan rezeki sama kita nggak melulu otak loh, tapi pertemanan yang luas. Setuju apa enggak? Ya. Setuju. Networking yang kayak begini. Semuanya saling jalin satu sama lain buat ngebantu membersihkan hati, meluruskan niat. Ayo sama-sama maju. Nah, itu kan kecerdasan kanan, Mas, gitu loh. Nah, kembali lagi nih ke Mas Tri. Ini gimana nih, Nas? Apa yo aku kurang cerdas emosi ya, gitu ya? Kok kayaknya Ya. kecocokan? Ya karena vibrasinya Mas Tri bukan di situ. Paham apa enggak? Hmm. Ya, paham, paham. Mas Tri ya, mesti tahu, semakin kita bertambah umur, teman kita semakin dikit, Mas Tri. Bener apa Ya, enggak? Betul. betul. Mengkerucut. Bukan mengkerucut, bukan karena teman kita pada meninggal, bukan. Tapi ya kitanya sendiri yang memilah dan memilih. Nih yang kayak begini cuman disapa aja, nggak usah ngobrol kebanyakan nih. Kalau ngobrol kebanyakan nih bisa meledak nih aku. Nah kita sendiri juga yang Hmm. memilah, Mas Tri. Nangkep nggak? Nangkep, nangkep. Siap. Iya, jadi menurut aku yang kamu lakukan ya normal aja. Kalau Mas Tri nggak cocok di kelompok itu, ya pindah. Kalau Mas Tri nggak cocok di pekerjaan itu, ya pindah. Mungkin udah ketutup pintu pekerjaanmu di situ, tapi bukan berarti kamu kehilangan pintu rejeki. Karena rejeki Hmm. sama pekerjaan itu dua hal cerita yang berbeda. Bisa ngikutin nggak? Bisa, bisa. Iya, karena otak kanan adalah otak tentang bagaimana cara kita ngebuka pintu rejeki di semua tempat, bukan pintu kerjaan. Sampai di sini oke? Oke, Sementara oke. kecerdasan otak kiri itu kita membuka pintu pekerjaan. Beda nih Mas Tri. Ya, Kayak kita nyekolahin anak supaya apa? Supaya supaya pintar. kalau pinter supaya apa? Supaya dapat kerjaan. Nah, itu otak kiri, Hmm. Mas. Tetapi otak kanan adalah bagaimana kalau pintu yang ini ketutup, ada pintu lain yang kebuka. Itu otak kanan. Paham nggak? Ya. Iya, nggak usah takut. Kalau kehilangan pekerjaan atau hilang teman, itu cuman kehilangan pintu, bukan kehilangan rezeki. Oke? Ya, cari pintu yang lain ya, Mbak ya. Cari pintu yang lain. Baik, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, sawang sulna sama-sama. Oke. Berani selanjutnya siapa? Ada lagi Mbak Linda, silakan Mbak Linda. Silakan Balindaku. Masih di mute Mbak Linda, boleh dibuka dulu. Selamat sore Mbak Sahnas. Terima Sore. kasih Mbak Tani. Ya, Ya, udah ada silakan. suaranya? Ada. Aman, aman. Iya, ini kebetulan sekali Mbak Sahnas. Akhir-akhir ini ya apakah saya yang punya perasaan gimana ya? Ini kebetulan saya sekarang kan penjahit baru Mbak Sahnas. Masih pemula, kurang lebih 2 tahun lebih ya kayak gitu. Maaf sebelumnya, saya orang tua disabilitas, penyandang cerebral palsy anak saya Bunda. Iya. Jadi sekarang yang saya alami adalah saya kan nih selain menjahit, ini saya ada jualan online juga yang saya posting di WA begitu Bunda.
kadang saya ngojek juga ngantar-ngantar anak teman-teman sekolah Ya, dan apa aja saya kerjai kayak gitu kan Bunda untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, ya, di sisi lain Bunda ada beberapa orang yang selalu bilang bahwa enak kamu ada usaha, enak ah, ah, kamu ada usaha. ya, Sebetulnya saya saat itu bagaimana mengusahakan bahwa di sisi lain kan saya punya anak disabilitas ya Bunda, yo, harus meninggalkan dia. ya, Bagaimana cara saya maksudnya sudah capek-capek meninggalkan dia dan kadang bekerja menjahit pun itu kan suatu keberuntungan karena ada kemampuan baru begitu menurut saya Bunda. Jadi kan yo, sebagai tambahan yang saya bisa kerjakan di rumah di samping menjaga anak saya yang disabilitas. Tapi paham. masih ada saja orang yang mengatakan enak kamu ada usaha, enak kamu ada usaha. Itu hati saya masih bagaimana ya Bunda? Yang mau saya tanyakan apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya mengelola emosi saya. Apakah saya salah gitu Bunda? Terlalu Oke. bagaimana begitu? Terima kasih Bunda. Pertanyaannya adalah Mbak Linda terlalu sensitif. Nah, begitu. Nggak Ya, usah semuanya ditelan-telan yang kan aku udah bilang bahwa yang menyakiti Mbak Linda siapa? Mbak Linda sendiri, gitu loh. Nggak ada orang lain sejahat-jahatnya mulut ya, sejahat-jahatnya kata. Kalau kita menerjemahkannya dengan positif, mah masuknya jadi positif, jadi vitamin. Sekarang kalau Mbak Linda semuanya mau dimasukin ditelan jadi negatif, nanti makan ke diri sendiri loh. Kalau udah makan ke diri sendiri, maka tugas sebagai seorang ibu ngurusin anak titipan yang seperti itu dari Sang Pencipta itu nggak bisa selesai. Oke? Nah, itu artinya yang masalah bukan orang itu, yang masalah ya Mbak Linda, gitu loh. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua Mbak Linda. Kalau misalnya Mbak Linda ganti pertanyaan. Nas, kayaknya aku udah baik tuh orang mulutnya kalau ngomong ya Allah pedes banget ya cabenya 2, karetnya 5, bungkusnya disobek kalau ngomong kayaknya nyelekit nyok gitu ya di hati. Sekarang aku mau nanya, Mbak Linda, kalau misalnya ini ada gelas, gelasnya ini isinya air putih. Kemudian ada botol isinya air putih. Kemudian botol ini aku tuang. iya. Yang keluar apa? Air putih. Ayo. Iya. Kalau misalnya di dalam botol isinya kopi, kemudian Iya. aku tuang ke gelas, isinya apa? Oke. Kopi. Paham nggak? Bibir itu adalah ujung ceret teko. Kalau dalamnya kopi, ya keluarnya kopi. Iya. Kalau dalamnya jernih, air putih, ya keluarnya kata-katanya jernih. Bisa ngikutin? Iya. Iya. Jadi kalau ada orang yang jahat sama Mbak Linda, ini lepas Mbak Linda udah sembuh nih, bukan jadi orang perempuan yang sensitif lagi gitu ya. Terus udah gitu tetap aja nih orang ya Allah kalau ini jahat banget ini orangnya. Ini orang sejahat-jahatnya umat ada di dia nih. Ini kayaknya waktu dibikin nih orang tuanya nggak baca bismillah dulu nih orang gitu ya. Nah saking kayaknya kalau ngomong nyakitin banget. Nah Mbak Linda kalau ngerti tentang ilmu kemanusiaan, Mbak Linda sedih dan kasihan gak sama orang itu? Artinya kalau dia jahat, omongannya jahat, dalamnya itu dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dan tidak tahu apa artinya cinta. Nangkep? Orang yang berjibun cinta di dalam hatinya, ya keluar omongannya juga penuh dengan kasih sayang, Mbak Linda. Artinya ya dia juga dibesarkan dalam situasi kejiwaan yang nggak pernah ngerti apa yang namanya bahagia. Dia sendiri perlu nyakitin orang, perlu ngejatuhin orang, karena dia sendiri nggak percaya diri. Sampai di sini bisa ngikutin dong Mbak Linda. Bisa. Kalau misalnya aku ngelihat Mbak Linda bukan sainganku. Aku perlu nggak ngejelekin kamu? Buat apa? Orang aku nggak terancam kok dengan kehadiranmu. Betul apa nggak? Betul. Tapi kalau aku ngerasa terancam sama kamu, Mbak Linda, maka apa yang aku lakukan? Aku injek-injek kamu, Mbak. Nangkep nggak? Aku perlu Iya. injek Mbak Linda supaya aku merasa tinggi. Mhm. Karena aku nggak bisa jadi tinggi sebelum aku nginjek kamu, Mbak. Nangkep? Mhm. Nah, jadi kalau kayak begitu artinya apa? Ya Mbak Linda mesti begini. Alhamdulillah ya Rob, dapat rezeki kayaknya aku lebih baik dari dia. Iya. Pasti dia ngelihatnya tuh aku tuh jadi teladan. Ah, Bismillah, mudah-mudahan kalau aku senyum siapa tahu besok dia berubah jadi senyum. Udah gitu aja. Iya.
Iya. Kalau orang jahat sama kita, nggak usah ikut-ikut jadi jahat. Buat apa? Ngapain ikut-ikut karmanya dia? Nangkep nggak? Walaupun Iya. Mbak Linda pakai hijab gitu ya, Mbak Linda orang Islam, tapi sistem tabur tua itu ada kayak karma baik, karma buruk, ngerti nggak? Iya, Bu. Apa yang kita tanam, ya itu yang kita panen. Nah, jadi kalau misalnya dia jahat sama kita, lah urusan dia sama Allah. Ngapain gue jadi ikut-ikutan urusannya dia, jadi gue jadi jahat dong gitu. Nggak mau. Iya, Bu. Setuju ya Mbak Linda ya? Jadi Iya, jangan setuju, pusing. Bu. Hidup mah jangan Iya, pusing. Oke? iya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Sama-sama Terima sayang. kasih. Next. Ya, Mbak Sanat, kita mau lanjut materi atau pertanyaan dulu lagi? Satu lagi. Satu lagi ya, Tadi oke. di SM banyak banget. Iya Mbak, semangat-semangat kalau di Bangga Maju. Bener. Oke, yang dapur Ens dulu ya, dapur Ens Hmm. silakan. Ini namanya belum ada, jadi kita panggilnya dapur. Ibu Eni, Bu Eni, silakan Bu Eni. Bu En, Ya, ON, Bu Eni tahu. Assalamualaikum Mbak Sahnas. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala Terima, wabarakatuh, Bu Ens. terima kasih banyak atas semua ilmunya. Yang ingin saya tanyakan adalah ini Mbak, Hmm. anak saya kan disabilitas Down syndrome Hmm. dan kebetulan Allah menakdirkan anak tunggal karena kakaknya kan meninggal. Ya. Cara menghilangkan kekhawatiran yang berlebihan jika kita dipanggil lebih dahulu gitu. Ya. Soalnya Gimana caranya gitu ya? Allah kan Ya. berdasarkan persangkaan hambanya Ya. nanti akan takut merusak kesehatan saya gitu loh. Ya, Ya. terima kasih. Bu Eni, pertama saya mesti kasih tahu ya sama Bu Eni, saya tuh bukan ustazah gitu. Jadi lebih baik Bu Eni nanya sama ustazah atau Bu Nyai atau pokoknya pemuka agama yang memahami untuk menenangkan hati Bu Eni melalui ilmu kitab suci. Begitu ya Bu Eni ya. Nah, kalau saya mudah-mudahan memberikan jawaban yang akan membantu menguatkan dari guru-guru spiritualnya Bu Eni ketika Bu Eni bertemu dengan beliau semua dan bertanya dan mendapatkan ilmunya. Nah, Bu Eni, ini minta slide selanjutnya. Ini buat Bu Eni ya. Slide ini buat Bu Eni. Lihat nih Bu En. Ada dalam kehidupan itu ada segitiga. Ada bagus, murah, cepat. Sekali lagi aku ulang ya. Bagus, murah, cepat. Kalau kita dalam hidup nih Bu Eni, pengen murah dan hasilnya bagus, emang proses perjalanan batinnya tuh lama Bu Eni. Oke? Ya, ya, Tapi kalau kita mau bagus dan cepat, bayarannya mahal tuh Bu Eni dalam hidup. Paham nggak? ya, Bu Eni ini tipe yang akselerasi kalau ikut kelas. Hmm. Anak yang pertama jadi meninggal, kemudian yang kedua dengan berkemampuan khusus, betul nggak? Jadi ya, Bu Eni kalau naik kelas, ini Ibu Eni tuh ikut kelas akselerasi percepatan. Tapi bayarannya mahal. Tapi ya, saya yakin bahwa Allah itu tidak pernah salah ngasih pundak setiap masalah itu. ya, Nggak mungkin. Cobaannya Bu Eni mesti saya jalanin karena saya nggak sanggup, Bu. Sebaliknya, cobaan hidup saya kan kelihatannya saya nggak ada cobaan ya, cengengesan aja. Bu Eni nggak tahu cobaan saya seperti apa. Kalau misalnya cobaan saya dipindahin ke Bu Eni, aku rasa Bu Eni pingsan, begitu loh. Nangkep ya Bu Eni? Nah, ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau Bu Eni merasa khawatir, jikalau digenapkan rezekinya dan dipanggil pulang ke kampung ilahi, nih anaknya gimana nih? Gitu ditinggalin, begitu ya. ya, Artinya Bu Eni sedang mengecilkan peran Sang Pencipta yang sudah memberikan rezeki buat anak ibu. Setuju apa enggak? ya, Bu Eni kemarin waktu anaknya meninggal, Bu Eni berpikir, ini langsung aja ya, karena kan saya orangnya berlogika ya. Maksud nggak main hati gitu, nggak pakai perasaan, tapi pakai pikiran gitu, pakai logika. Coba deh Bu Eni pikir, sesuatu kehilangan yang paling berat apa kehilangan anak bukan Bu Eni? ya, betul. Rasa kita mau ngikut ya Bu Eni, waktu anak kita dimakamkan rasa mau ikut ya, gitu loh. Mau ikut betul, betul ya Bu Eni. Ya. Sekarang pertanyaanku, itu udah berapa lama? 2014. 2014 artinya berapa?
12 tahun bukan? Ya, 12 tahun Bu Eni bertahan menjadi seorang ibu yang luar biasa, yang hebat, yang kokoh. Coba nengok lagi tuh ke 12 tahun ke belakang. Nggak kebayangkan Bu Eni ada di titik ini? Betul apa enggak? ya, Betul apa itu enggak? Kalau anak kedua pun juga Heeh, berjuangnya tiap hari kan ke harapan kita. Kalau anak biasa kan lahir, betul, tumbuh, dan berkembang. Kalau ini biar hidup dulu, baru tumbuh dan berkembang. betul. Jadi kalau mau dipikir ya Bu Eni, kalau kita noleh sama perjalanan hidup kita, kita suka nggak? Kok bisa ya kita ngelewatin? Kayaknya nggak mungkin waktu itu ngelewatin. Betul nggak Bu? Betul. Mana waktu itu belum punya BPJS, sampai tabungan juga minus. Nah, makanya. Terus tiba-tiba Allah kasih loh rezeki itu ke Bu Eni. Terus masa Iya, kita mau ngecilin sih, Bu? Masa iya, kita mau ngecilin sih begitu kuasa rezekinya? Itu kan secara logika, ini kan nggak ngomong ayat di kitab suci ya, gitu loh. iya, Sekarang yang namanya hewan melata, yang nggak pernah sekolah, mungkin dia sekolah hewan ya, tapi bukan sekolah manusia. Rezekinya mah selalu ada, tuh gimana coba? iya, Dan itu udah dijamin, setiap makhluk yang bernafas udah dijamin rezekinya. Makanya kalau kita meninggal kan disebutnya sudah digenapkan rezekinya dan dipanggil pulang. Jadi udah selesai emang rezekinya. Jadi ketika kita masih dikasih nafas, logikanya apa? Rezekinya masih ada. iya, betul. Setuju ya? Iya, Nah, lihat nih yang bawah. Kalau pengen murah dan hasilnya cepet, pengennya cepet, 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 terus murah, pasti juga kehidupannya jadi jelek. Karena nggak ada usaha, logikanya begitu, Bu. Jadi udahlah, ibu tuh udah naik kelas. Dikasih cobaannya tuh juga nggak kaleng-kaleng. Jadi artinya apa? Syukurin, Bu. Mungkin kalau nanti kita udah semuanya dipanggil pulang, saya ngeliat nih, wah Bu Eni jalan duluan. Beloknya udah jadi ahli surga. Saya masih ngantri di belakang. Nah, kumaha aingnya gimana hidup gua gitu. Karena apa? Karena tingkatannya Bu Eni lebih advance dalam kehidupan cobaannya. Oke sayang? iya, oke. Sip. Makasih banyak. Ya, Sawang Sulna, sama-sama. Semangat Bu. ya, harus. Oke. Nah, slide selanjutnya Mbak Rani. Izin Mbak Sanat, nanti yang masih resen nggak apa-apa, resen aja. Nanti ada waktu lagi tanya jawab, jadi supaya nanti sudah siap ya. Silahkan Mbak Oke. Sanas. Baiklah. Nah, keberadaan katakanlah Precious, kemudian Permata, kemudian ada program Bangga Maju, sekarang udah sampai jilid ketiga ya, adalah ingin membangun sebuah komunitas yang cerdas. Gimana kami bisa cerdas mengemas pesan yang memotivasi Anda semua? Bagaimana kita masing-masing bisa membangun karakter apapun usaha Anda melalui penghayatan nilai masing-masing. Bisa mengeksekusi setiap rencana walaupun tantangannya, wah, yang namanya cobaan, masalah, tantangan, datangnya kan nggak tunggal, suka bertubi-tubi kan? Tapi kita bisa ngejalanin. Tadi saya ngobrol dengan Bu Eni, 12 tahun yang lalu Bu Eni nggak tahu hidupnya tuh kayak apa ditinggal meninggal anak. Itu berat banget seorang ibu. Akan tetapi pas ngelewatin udah 12 tahun masih bertahan, dan sekarang Bu Eni malah punya dapur EMS gitu loh. Yang tadinya uangnya minus, sekarang bisa menghasilkan. Jadi dari situ kita tahu hidup emang penuh dengan tantangan. Tapi kita bisa nih mengeksekusi rencana. Anda tuh nggak jalan sendirian. Kami semua bisa menemani Anda. Dan berani untuk yang penting hatinya bersih. Jangan jahat sama orang. Itu yang mesti dijaga. Jadi orang tuh jangan jahat sama orang lain. Punya niat jahat aja tuh bisa ketutup rezekinya. Jadi jangan sampai ada hambatan karena kita punya niat jahat sama orang. Slide selanjutnya. Yang penting adalah berpikir kritis kalau mau maju dan percaya diri. Dengerin nih, orang ngomong apa di sekitar kita sebagai perbaikan. Pelajarin faktor apa yang bisa bikin kita sukses. Cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum bertindak di depan. Berpikir, ngobrol sama teman untuk berdiskusi atau dengan pembimbing Anda. Slide selanjutnya.
Mau Anda berkemampuan khusus, punya keterbatasan, tetap profesional. Kerjanya tuh detail, teliti, memberdayakan diri sendiri dan memberdayakan orang lain. Kerja keras, kerja cerdas, dan jangan kerja sendiri, capek. Kerjanya tuh pakai tim dan punya keseimbangan antara prestasi dan keluarga. Slide selanjutnya. Gimana nih caranya untuk menjaga nama baik? Punya integritas, jangan nyolong, disiplin, jujur, bisa dipercaya, ulet, gigih, sama punya komitmen. Slide selanjutnya. Hidup tuh mesti punya gairah. Mau apapun bentuk kita, mau apapun kekurangan kita. Kerjakan kehidupan kita tuh penuh dengan kegairahan sesuai apa yang kita bisa. Bisa untuk massage, yuk massage. Bisa untuk masak, yuk masak. Masak seprofesionalnya masak gitu loh, jangan setengah-setengah. Sehingga lakukan apa yang gampang buat kita nikmatin prosesnya walaupun berdarah-darah, hasilnya sempurna, ujungnya dapat rezeki. Udah gitu. Slide selanjutnya. Hidup itu mesti punya kemampuan menciptakan sesuatu. Di kepala tuh mesti ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kalau saya ngembangin usaha gini gimana ya? Berpikir tuh kritis. Seandainya begini gimana ya? Kalau dibikin ini gimana? Jadi mesti kritis. Dan selalu punya banyak percobaan-percobaan. Dan punya networking yang baik. Slide selanjutnya. Ada Dufan, Nike, Iger, Rolex, Tesla, WeWork. Itu bukan brand, itu logo. Ada logo, ada simbol. Slide selanjutnya. Kalau gitu brand itu apa? Saya bedah ya satu persatu. Kalau Anda tahu ada sepatu olahraga namanya Nike. Sebenarnya dia nggak jual sepatu. Dia jual kepercayaan diri supaya kita olahraga. Dunia fantasi, Dufan. Dia tuh nggak jual tiket. Dia jual impian kita jadi kenyataan. Iger tuh baju buat mendaki gunung atau apa kayak gitu-gitu. Dia tuh nggak jual pakaian outdoor. Yang dia jual apa? Supaya kita deket sama lingkungan, alam. Rolex, dia nggak jual jam mahal. Yang dia jual status. Makanya suka ada Rolex palsu, jam palsu. Supaya yang pakai statusnya naik. Kemudian Tesla, dia nggak jual mobil. Yang dia jual apa? Bagaimana menciptakan energi berkelanjutan. Ada tempat nih namanya WeWork. Dia nggak jual tentang bagaimana ngebangun kantor. Yang dia jual gimana ya supaya desain ruangan orangnya bisa ngobrol untuk kerjasama di dalam kantor itu. Jadi kalau gitu slide selanjutnya. Branding itu apa sih? Sepatu Nike ngomong soal perasaan. Dunia fantasi ngomong soal pengalaman. Baju Iger ngomong soal janji. Jam mahal Rolex ngomong soal cerita. Tesla ngomong soal perbedaan. Mobil listrik. Udah nggak pakai bensin, pakai listrik. WeWork ngomong soal budaya. Jadi ketika Bunda, ayah, akang, teteh, mas, mbak, semua yang ada di sini mau berkarya, yang ditunggu sama masyarakat Indonesia, cerita Anda apa? Itu brand. Katakanlah masak. Yang masak bukan cuma Anda sendiri, banyak banget orang yang masak. Tapi kenapa ya saya mau sama dia aja, yang masakan dia aja? Karena orang jatuh cinta sama dia sebagai pribadinya. Karena cerita kegigihan dalam kehidupannya. Paham nggak itu? Yang punya dapur bukan Bu Eni doang. Tapi saya jatuh cinta sama Bu Eni. Jadi kalau saya pesen makanan ya saya sama Bu Eni. Itu nggak kaleng-kaleng cobaan hidupnya. Aku jatuh cinta. Bu Eni jual apa juga aku beli. Karena apa? Aku sudah keburu jatuh cinta dengan Bu Eni. Paham itu? Kita bukan jual kesedihan kita. Ngapain sih jual kesedihan, melo-melo? Kita tuh kalau mau ngomong tentang keterbatasan, mau ngomong tentang berkebutuhan atau berkemampuan khusus, nggak usah pakai nada sedih, mesti pakai nada semangat.
perjuangan. Ceritakan perjuangan kita sampai di titik ini apa, sehingga orang jatuh hati dengan kita dan membeli apapun yang kita jual, baik barang maupun jasa. Oke, itu baru brand. Baiklah, kalau begitu, karena selanjutnya udah gampang. Nah, saya buka Mbak Rani. Sebelum taksonomi belum, saya buka untuk siapa yang mau nanya. Silakan. Oke. Baik, Pak Trirus, Bang Jaki, silakan. Mic-nya boleh diaktifkan. Oke, mungkin masih nunggu. Kita ke Bu Sri Handayani dulu. Silakan Bu Sri. Baik, Mbak Rani, terima kasih waktunya. Sanas, mengenai tadi cerita-cerita sangat menarik yang disampaikan oleh Mbak Saknas tentang saya kan disabilitas dalam fisik ya. Boleh nggak dalam usaha, misalnya kita membrandingkan disabilitas kita, tetapi yang kita tonjolkan tidak kesedihannya atau bla 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 tadi, tapi karya kita, tapi diembel-embelkan bahwa di belakangnya kita ini loh disabilitas gitu. Boleh nggak seperti itu? Itu pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Karena itu yang aku jelaskan, Mbak Sri. Baru aja sebelum Mbak Sri nanya, itu yang saya sampaikan. Ingat kan tadi saya ngomongnya begitu kan? Jadi brand itu adalah tentang cerita, Mbak Sri. Ceritamu apa sih? Kamu bikin ini ceritamu apa sih? Gitu. Nih misalnya Mbak Sri bikin baju nih, kayak baju begini ya. Nih. Kemudian ini harganya mahal banget nih. Misalnya nih harganya mahal. Sementara ada orang lain yang ngejual baju harganya katakanlah 50.000. Kemudian ada orang yang ngejual baju yang sama semuanya tapi 200.000. Tetapi di situ ada sisipan tulisan cerita, Mbak Sri. Baju ini dibuat oleh seseorang lalala lalala. Jangankan 200.000, 200.000 dia kali 3 baju dia beli semuanya, ngerti? Jadi dia udah bukan bajunya, tapi dia jatuh cinta sama ceritanya. Nah, itulah brand. Ingat, brand itu adalah bukan menjual kesedihan, tapi menjual perjuangan kita yang menjadi pembeda apa yang kita tawarkan dengan orang lain tawarkan. Begitu. Ya, terima kasih Mbak Sanas. Berarti sah-sah ya? Iya, sah. Dan ditulis ya, ditulis kemudian disisipkan. Itu lebih cantik. Oke? Saya tulis di label brand saya. Jadi di belakangnya itu saya tulis tentang disabilitas, pembuatnya seorang disabilitas gitu. Pinter, juara kelas, lulus cum laude. Udah. Terima kasih Mbak. Sama-sama ya. Lanjut ke Ibu Domi, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu walaupun melalui Zoom ya. Pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan Ibu tadi yang sebelum ini tadi ya. Jadi saya kebetulan yang berkebutuhan khusus itu anak saya, Mbak Sanas ya. Jadi saya ketika menjual produk kebetulan di kuliner, itu sebenarnya produknya mungkin rasanya sama dengan yang lain. Tetapi yang menarik itu memang cerita di balik bahwa yang membuat adalah anak berkebutuhan khusus sudah dewasa. Tetapi menurut saya berpikir bahwa mereka membeli itu bukan karena rasanya atau apa, tapi karena kasihan kayak gitu. Jadi membuat saya tidak percaya diri sebagai orang tua, juga anak saya gitu. Jadi bagaimana cara istilahnya itu saya percaya bahwa produk anak saya itu layak walaupun dia berkebutuhan khusus. Terima kasih. Baik, aku langsung jawab ya. Pertanyaan langsung jawab cepet ya. Mbak Daumi, anakmu namanya siapa? Mehera brownies kami produknya. Dipanggilnya siapa? Hera. Oke. Pertanyaanku gini, itu browniesnya si Hera enak apa enggak? Kata teman-teman sih enak, tapi Ya, saya tidak tahu di belakang. Jangan panjang, stop dulu. Ya, aku mau nanya, si Hera tuh bisa bikin brownies apa enggak? Bisa. Ya udah, stop. Jangan kepanjangan. Udah jangan ceramah dulu. Pertanyaan yang kedua. Orang jatuh cinta enggak sama browniesnya si Hera? Iya. Ya udah, sekarang yang punya masalah siapa? Bu Daumi kan?
Benar-benar. Bener apa Kak Yang? Ada, saya selalu berprasangka, jangan-jangan teman-teman tuh membeli karena kasihan atau salut dengan anak saya gitu. Anak saya apa bisa Bener menciptakan apa satu enggak? Itu produk gitu. yang salah lidahnya orang yang beli atau yang salah Ibu Daumi sebagai ibunya? Iya sih, saya merasa kurang percaya diri. Iya, Karena iya, kayak seperti dikasihani gitu. Walaupun sebenarnya tuh memang enak pas Ya moodnya bagus itu dia enak gitu. Enak Ya udah cantik. Artinya apa Bu Daumi yang perlu kita perbaikin? Bu Daumi tadi datangnya terlambat apa di depan? Dari depan sih, saya dari awal. Walaupun mungkin tambah 5 menit Jakarta dia belum bergabung gitu. Iya Jadi siap. Jadi Bu Daumi kan tadi kan aku bilang yang jahat sama diri kita siapa? Ya diri ya kita. kita sendiri. Ya benar. Ya, Nah, jadi orang si Hera bisa bikin brownies dan emang browniesnya enak. Terus tiba-tiba ada orang beli karena suka, terus karena ditulis ini yang bikin si Hera lalala lalala lalala, terus orang beli, terus Bu Daumi merasa aduh jadi nggak pede, jangan-jangan dia beli karena kasihan. Lah, gimana? Gitu kan Iya, kan yang iya. Walaupun sebenarnya sudah diajak teman-teman untuk ikut bazar dan sebagainya seperti itu. Ya, nanti saya akan mencoba untuk menata diri saya deh supaya kami percaya diri. Jadi nggak berkembang Kak Sanas produk anak saya itu. Dia akan memproduksi iyalah. memproduksi ketika dia mau memproduksi kayak gitu. Jadi jujur aja memang belum berkembang walaupun sebenarnya potensi untuk berkembang itu ada. Jadi salah siapa? Salah saya. Lulus, cum laude, sarjana, lulus S3, dikit lagi profesor. Kalau udah ngaku kayak profesor. Jadi saya sendiri butuh penguatan ya supaya saya itu percaya diri. Saya sendiri menyadari hal itu. Lah, Jadi kalau saya emang butuh nggak pede, penguatan. saya sering-sering ngobrol sama Mbak Rani, sama Mbak Dea. Nah, saya ngobrol sama Mbak Ratna, biar pede. Iya, Gitu. iya Oke, betul. kasihan si Hera udah mau maju, emaknya yang bermasalah nggak pede. Benar. Banyak yang menilai seperti itu. Iya. Bahwa karena memang dia kan harus saya coach ya. Dia tidak bisa sendiri. Otomatis kan saya bagian pemasarannya kan. Otomatis kan saya yang harus gercep ya. Selama ini ya saya tidak segercep seperti itu. Jadi ya suka-suka gitu istilahnya seperti itu. Masih santai. Insya Allah setelah ini. Kali lagi nih, biar dapat piring cantik. Salah siapa? Iya, kita sebagai mama ya, sebagai coachnya bahasa aja kan. Udah dapat piring cantik. Udah. Oke. Oke ya sayang. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, Mbak Rani, aku masih punya waktu 11 menit, Mbak Rani. Nah, aku mau jelasin dulu di mana ini ada slide Ibu Daumi. Ini adalah slide-nya Ibu Daumi karena Ibu Daumi dan Mbak Sri bertanya hal tadi. Maka saya mesti kasih tahu bahwa kalau Anda mau berusaha dan Anda adalah dari sebuah tim yang berkemampuan khusus berbeda dengan orang pada umumnya, Anda udah tidak boleh berpikir dengan cara tingkat berpikir rendah. Orang yang berpikir dengan tingkat berpikir rendah itu kayak robot. Ngerti nggak? Hanya dia mengingat mesti gimana, dia memahami, kemudian dia bisa ngerjain. Itu cuma robot. Ketika kita punya anak berkemampuan khusus atau kita sendiri berkemampuan khusus, dari situ aja kita udah mesti beda cara berpikirnya sama orang pada umumnya. Paham? Kita mesti berpikir dengan tingkat berpikir tinggi. Tingkat berpikir tinggi apa? Kita mesti bisa menganalisa nih. Ya, Bu Daumi sama Mbak Sri mesti bisa menganalisa. Saya sebelumnya bikin apa ya? Saya mau bikin apa ya di depan? Mengevaluasi. Ini saya sebelumnya salah apa ya yang mesti saya bikin, saya betulinnya gimana ya? Gitu loh. Jadi orang yang sering mengevaluasi itu jadi orang yang nggak suka nyalahin orang lain. Ngerti? Dan ujungnya apa? Kita selalu menjadi orang yang berkemampuan khusus bisa kreatif. Atau kita jadi orang tua yang punya anak berkemampuan khusus, kita bisa jadi mentor dan mendampingi dia untuk mempush dia menjadi kreatif. Sekali lagi, kalau Anda berkemampuan khusus atau Anda punya anak berkemampuan khusus, artinya Anda atau anak Anda berbeda dengan orang pada umumnya.
Jadi jangan berpikir dengan cara berpikir keterampilan, berpikir tingkat rendah. Mesti berpikir tingkat tinggi. Mesti selalu menganalisa, mengevaluasi diri, dan selalu menciptakan terobosan-terobosan baru. Oke? Slide selanjutnya. Maka, nah ini dia. Ingat, customer Anda ada tipe yang visual, ada yang tipe auditory, ada yang tipe kinestetik. Itu sebabnya jangan lupa buat yang visual, yang sisipkan tulisan-tulisan. Tadi kan Mbak Sri bilang nanti ditaruh di labelnya. Kalau nanti si Hera disisipin di kardus browniesnya atau gimana lah. Atau misalnya yang bagian massage atau misalnya apa ada bentuk tanda terima kasih. Itu hal kecil tapi berdampak buat customer, tahu nggak? Maka dia menjadi customer yang loyal. Maka kita udah punya nih pelanggan setia kita. Auditori, ceritakan mengenai branding kita. Kinestetik adalah orang menjadi pelanggan setia sesudah dia mencoba apa yang kita tawarkan. Selanjutnya, maka apakah Anda menjadi orang berkemampuan khusus atau Anda menjadi orang tua berkemampuan khusus? Atau Anda menjadi pendamping bagi orang-orang istimewa yang berkemampuan khusus? Jadilah bos, jadilah leader, dan jadilah coach. Paham ya? Kadang-kadang ada orang kayak Bu Daumi. Bu Daumi tahu Bu Daumi salah. Tapi mesti ada orang yang ngasih tahu sebagai coachnya. Jangan begitu, jangan dikecilin. Mesti pede, ayo anaknya mau maju. Kan artinya Mbak Rani mesti jadi coachnya kan? Begitulah. Kadang-kadang Bu Daumi bisa berubah menjadi leader. Kadang-kadang menjadi bos buat Hera. Jadi hidup itu selalu ada perannya. Orangnya sama, tapi setiap saat belum tentu perannya sama. Bisa paham kan maksudnya? Kadang-kadang kita mesti tegas kayak bos. Kadang-kadang kita mesti jadi pemimpin yang nunjukin jalan. Kadang-kadang kita mesti jadi pelatih untuk melatih kehebatan orang lain. Slide selanjutnya. Maka ini tanda cinta saya untuk program Bangga Maju selanjutnya, sesudah yang ketiga. Kita bikin ini supaya semua orang punya kemampuan. Komunikasinya baik, berpikirnya kritis, bisa membangun hubungan dengan ada network gini, saling mendengarkan cerita. Ini Mbak Linda cerita kan bukan buat Mbak Linda sendiri. Tahu-taunya ada orang yang sama kayak Mbak Linda, betul apa enggak? Nah, jadi kita juga belajar ngambil keputusan, memecahkan masalah, dan bisa bekerja dalam tim atau kolaborasi. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semuanya, slide ini terakhir kayaknya ya Mbak Rani. Pesan saya adalah orang itu tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang buruk. Mereka meninggalkan pimpinan yang buruk. Nggak ada anak yang benci sama sekolah. Putus kah? Ya terputus ya. Oh iya. Oke, ditunggu sebentar. Dengan baik dan sepenuh hati, ditambah kita juga percaya diri, tampil percaya diri. Semuanya kembali ke niat. Selama niat kita bagus, insya Allah selalu ada jalannya. Kalau ada penolakan, ingat. Kalau kehilangan pekerjaan, ingat. Yang hilang pekerjaannya, bukan rezekinya. Sekali lagi, selama kita bernafas, maka rezeki kita selalu ada. Kalaupun kita ada apa-apa dan sebagai orang tua jangan pernah takut kalau kita mesti pergi duluan. Anak kita bagaimana? Selama anak kita masih nafas artinya dia masih ada rezekinya. Oke? Pokoknya segala sesuatu yang hilang yaitu bukan rezekinya. Selama Tuhan masih kasih kehidupan artinya rezeki itu masih ada menjadi milik kita. Saya Syahnas Haq, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, saya balikan ke Mbak Rani. Mbak Rani silakan di-wrap semuanya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Sanas. Waduh, luar biasa. Sebenarnya saya masih ada 2 pertanyaan nih. Yang tadi soal ada yang chat Zoom, Mbak Sanas. Cuman masih Boleh, ada boleh. waktu. Apa?
Boleh ya, dua aja. Sebenarnya banyak sih, cuma tadi saya lihat pertanyaannya yang soal emosi udah dibahas banyak hal oleh Mbak Sanas. Ya. Tapi ini dari mungkin nggak berani resign, jadi saya bacakan dari Ibu Ita Jombang. Assalamualaikum, saya mau tanya, suami saya tunanetra dan memiliki anak yang biasa ya, memiliki anak yang bisa melihat. Bagaimana caranya ke depan agar saya bisa mendidik anak saya agar tidak minder ketika mempunyai orang tua yang dua-duanya tunanetra? Nah, Eh, ya, jadi dia tidak malu gitu punya orang tua yang dua-duanya tunanetra. Mungkin ada tips dari Mbak Sanas. Mbak Ita, kalau saya ya Mbak Ita di Jombang, kalau buat saya adalah setiap anak tuh sebetulnya selama kita punya kontak emosi ya, kontak emosi artinya emosinya nyambung tuh Mbak Ita. Selama kita menceritakan hal-hal baik mengenai perjuangan kita sebagai orang tua, maka saya rasa setiap anak selalu bangga dengan orang tuanya. Kemudian kasih tahu juga sama dia bahwa kondisi ini mungkin dia akan mendengarkan hal-hal yang gak enak di hatinya. Maka persiapkan dia juga bahwa tidak semua yang dia eh, yang dia temui di dunia ini selama hidupnya adalah orang baik yang bisa berkata baik. Setuju ya? Nah, jadi kita tidak pernah menjanjikan Mbak Ita sama anak kita bahwa langit itu selalu biru. Tapi terkadang sebagai orang tua, apakah Mbak Ita dan suami berkemampuan khusus atau pada umumnya orang tua? Sama Mbak Ita, sama saya adalah bisa melihat. Suami saya Gilang bisa melihat. Kami pun mempunyai kekhawatiran. Ketika kami melakukan sesuatu, anak-anak membenci kami dengan cara yang berbeda dengan kasusnya Mbak Ita. Tapi kasusnya apa? Sama kan dasarnya. Anak menjadi nggak pede dengan orang tuanya. Begitu ya. Maka, apa yang bisa disiapkan sebagai orang tua kepada anak? Bagaimana kita melatih anak kita? Kita nggak pernah menjanjikan anak kita bahwa hidup selalu mudah buat dia. Kita nggak pernah menceritakan bahwa semua orang di dunia ini adalah semua manusia baik yang selalu berkata baik. Tidak. Yang perlu kita ajarkan adalah keahlian dia bisa menari dalam badai. Paham maksudnya ya? Kita mesti melatih dia untuk bisa tahan dengan banyak goncangan kehidupan. Mungkin itu juga jawaban untuk Ibu Eni. Nas, gimana kalau saya nanti nggak ada nih anak, gimana Nas gitu. Kita latih dia versi terbaik dirinya, bukan versi terbaik orang pada umumnya, versi terbaik dirinya. Kalau ada apa-apa sama kita, maka bagaimana dia bisa menari dalam badai. Badai kehidupan, badai cobaan, dan badai air mata. Dengan begitu, kita baru lulus jadi orang tua. Karena tugasnya orang tua bukan hanya ngelindungin anak, anak kita aman-aman dari bahaya. Kalau kita nggak ada gimana? Ya anak itu mesti belajar menjaga keamanannya sendiri, paham ya? Nah, hal-hal semacam itu yang mesti Mbak Ita coba mulai latih. Bagaimana dia bisa menari dalam badai ketika telinganya mendapat gempuran kalimat-kalimat yang menyakitkan mungkin. Tapi selama hatinya selalu kontak emosi dengan baik dengan ayah dan bundanya, apapun yang orang ngomong mengenai orang tuanya, dia bilang, orang tuaku yang membesarkan aku dari pekerjaan kayak begitu supaya aku bisa makan, aku bisa hidup, aku bisa sekolah. Artinya orang tuaku mungkin jauh beribu kali lebih baik daripada orang yang bisa melihat tapi ngebuang anaknya. Paham ya? Kalimat itu tuh sungguh luar biasa yang mesti dilatih. Oke, I love you Mbak Ita. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sana sebelum keluar dari Zoom sebagai apa kesimpulan ya bos setiap pribadi tadi Kak Mbak Sana sharing memiliki potensi baik yang berharga, tantangan dan karakter yang muncul bukan untuk dihilangkan melainkan diasah melalui pembangunan keterampilan yang tepat. Dan keterampilan apa? Tadi sudah dibahas oleh Mbak Sanas.
Dan luar biasa hari ini kita sudah dapat ilmu yang baru, banyak tips, sharing, penguatan buat kita semua. Dan sebagai bentuk apresiasi kita buat Mbak Sanas, kita mau berikan hati kita kembali ya nih, permata hati, permata bank. Kita mau kasih hati kita buat Mbak Sanas yang sudah berbagi. Kita foto dulu ya Mbak Sanas, silakan Masin. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya pindah ke halaman 2. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sanas. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan buat kami semua di Bangga Maju Ketiga ini, Mbak Sanas? Jangan pernah berhenti melakukan sesuatu karena itu misi jiwa kita masing-masing. Mbak Rani mesti punya misi jiwa, semua punya misi jiwa. Lakukan dengan kesadaran karena ketika kita digenapkan rezekinya dan dipanggil pulang, maka tugas menyelesaikan misi antar jiwa kita ditunaikan dengan baik. Jadi kalau misalnya sang pencipta nanya, Rani udah bikin apa? Udah bikin Zoom sama si Nas gitu. Sama Permata Bank. Iya kan? Jadi kita bisa laporan. Coba Yeni udah bikin apa? Udah bikin hijab di Bandung. Begitu. Jadi kita tuh udah punya laporan. Sehingga waktu dipanggil pulang, semua penghuni langit tersenyum untuk menyambut kita. Dan itulah baru namanya jiwa yang sempurna. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sanas. Sehat selalu. Sukses buat Mbak Sanas juga. Sampai ketemu kembali di program Bangga berikutnya ya Mbak Sanas. Jadi kita akan selalu mendapat penguatan dari Mbak Sanas. Terima kasih Mbak Sanas. Sampai berjumpa lagi. Dadah. Bye. Oke. Terima kasih. Dan sekali lagi buat rekan-rekan Bangga jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada pengumuman di akhir sore hari ini acara. Dan sebagai akhir dari acara hari ini, tentunya masih ada rangkaian materi berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Hari ini luar biasa. Memang hanya ada di program Bangga Maju bisa menghadirkan public speaker yang luar biasa memotivasi kita semua. Jadi minggu depan juga jangan sampai ketinggalan ya. Akan ada hal-hal baru yang kita bisa belajar, ilmu baru, dan juga penguatan-penguatan dari para narasumber yang luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Permata Bank dan juga Precious One. Dan minggu depan kita akan belajar lagi mengenai copywriting, merangkai pesan yang menumbuhkan harapan bersama Pak Ariel Kristianto, ini dari Nutrifood Kreatif Spesialis. Jadi pastikan Bapak Ibu semua hadir ya minggu depan di tanggal 25 Februari. Jam 2 lagi kita kumpul ya. Jangan sampai nggak hadir karena sayang ya ilmunya luar biasa bagus nih copywriting. Kita akan belajar hal baru. Nah, siapakah yang dapat apresiasi untuk pertanyaan? Ingat ya pertanyaannya semua bagus-bagus. Tadi Mbak Sanas juga bilang sama kita semua orang-orang yang luar biasa. Jadi tidak ada pertanyaan yang tidak bagus, semua bagus. Hanya dipilih hanya 3 ya. Jadi hari ini yang dapat apresiasi ada Ibu Lydia Gia Ginger, ada Ibu Eni Dapur Ens, dan Ibu Ita Pijat Ita. Jadi sekali lagi selamat ya yang dapatkan apresiasi hari ini. Dan terima kasih banyak untuk semangatnya. Kita belajar hari ini tetap semangat, sehat selalu, dan sampai ketemu di tanggal 25 Februari. Sampai jumpa lagi teman-teman rekan-rekan Bangga semuanya. Terima kasih. Masuk sekarang. Sofian Sukmana, saya adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra dan saya adalah founder dari Bimbel Lentera. Udah ya, tinggal kita. Udah? Ya, udah. Halo. Oke, halo.